Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabiun. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Taufik Turnajaya selaku Kepala Desa Sukamaju. Yang kami hormati Bapak Uat selaku Kepala Gapoktan Desa Sukamaju. Yang kami hormati Bapak Kresna Usodri SPMSI selaku Ketua Rombongan dari Politeknik Negeri Lampung. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di lokasi ini dengan keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa kita junjung agungkan kepada Nabi Allah Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Baik, hadirin yang kami hormati, saya Fahri Zidua Surat dan rekan saya Dewi Kurnia selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, nyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, doa. dan penutup. Baiklah hadirin yang kami hormati, sebelum membuka acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada rekan kami disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Taufik Turnajaya selaku Kepala Desa Sukamaju. Kepadanya dipersilakan. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik Turnajaya yang sudah memberikan sambutan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Budi selaku Kepala Gapoktan di Desa Sukamaju. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada Bapak Budi yang telah menyampaikan sambutan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Kresna Usodri SPMSI selaku
Kepala Rombongan Politeknik Negeri Lampung, dan sekaligus membuka acara penyuluhan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Kresna, dipersilakan. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kresna yang sudah membuka acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya ialah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh rekan kami kepada saudara Jenny. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini saya akan memimpin doa secara Islam. Bagi yang selainnya silahkan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan na'imin masyidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li wajhi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala sayyidina imamil zamani wal mahdi nabiyillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjabiyyan min ahwali wal afat. Batabina biha min jamil hajat wa tutana biha min jamil syarat tarqana bi inda kala sarajat wa tuballighuna biha min jamil ratifati badal mamat. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qurbatan farju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ubayy wa husnul khatim mustasqal wal mamun bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lamati wa nafasim bi adi kulli ma'tudat. Allahumma inna ala zikrika wa dhukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nusulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara Jenny yang telah memandu doa. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama untuk acara ini dengan mengucap lafaz alhamdulillah. Saya Farid Yuga Surat Dan saya Dewi Kurnia. selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kresna sebagai dosen, selaku dosen pembimbing mata kuliah penyuluhan pertanian. Dan saya banggakan kepada kelompok tani Desa Sukamaju. Perkenalkan, saya Angga Prasetyo selaku moderator yang akan memimpin acara penyuluhan kita pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini akan memulai acara diskusi, yaitu dengan penyampaian materi dari mahasiswa Politeknik Negeri Lampung oleh saudara Bikarter dan Dimas Rizky yang akan membahas tentang judul identifikasi permasalahan pemangkasan tanaman kopi. Untuk susunan acara pada diskusi kita hari ini diantaranya adalah pembukaan, kontrak waktu pelaksanaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, evaluasi, penutup. Untuk kontrak waktu pelaksanaan akan kita sepakati waktu penyampaian materi 10 menit, waktu tanya jawab 5 menit, total waktu penyuluhan 15 menit. Untuk jumlah pertanyaan, setiap orang satu pertanyaan atau maksimal 3 pertanyaan dalam satu sesi. Baik, kepada bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, langsung saja kita mulai. Sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Bikarter dan Dimas Rizky agar membacakan materi dalam waktu 10 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Desa, Bapak Taufik Turnajaya, beserta jajarannya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dari saya. Saya Bikarter, mahasiswa Polinela jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan
tentang suatu penyuluhan materi, pembibitan dan teknik perbanyakan pada tanaman kopi. Apa itu pembibitan? Jadi, pembibitan adalah tahap awal pada suatu budidaya tanaman perkebunan, yang dimana bertujuan untuk memproduksi anakan atau tanaman pada setiap jenis tanaman. Biasanya Bapak Ibu semua hadirin, proses pembibitan kopi membutuhkan waktu sekitar 6 sampai 8 bulan sebelum bibit siap ditanam. Nah, di sini Bapak Ibu semua, sebelum setiap kita mengerjakan suatu budidaya tanaman perkebunan, pasti di situ memiliki ada tahapan-tahapannya. Di sini di bagian pembibitan yang saya jelaskan, di sini ada 5 tahapan pembibitan. Yang pertama ada pemilihan benih, yang kedua persiapan media tanam, yang ketiga ada penanaman, 4 perawatan dan 5 transplantasi. Baiklah, pemilihan benih. Pemilihan benih adalah tahap awal yang perlu diperhatikan karena di sini memilih benih yang berkualitas dan juga di sini kita harus memilih benih yang terhindar dari hama dan penyakit. Kenapa? Karena semuanya di awalnya aja Bapak Ibu. Di sini kita sudah melihat pemilihan benih, berarti tahap awalnya. Saya ulangi lagi. Kita di sini pemilihan benih kita harus memilih kualitas yang baik dari induknya dan terhindar dari hama dan penyakit. Baiklah Bapak Ibu semuanya, masuk ke tahap bagian 2. Di sini ada persiapan media tanam. Persiapan media tanam juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan bibit tanaman kopi. Contohnya, di sini kita memakai media tanam tanah, yang dimana media ini bisa dicampurkan dengan pupuk kompos dan yang memiliki nutrisi atau campuran yang bernutrisi yang berpengaruh untuk pertumbuhan pada tanaman bibit kopi. Masuk ke bagian penanaman. Setelah kita menyiapkan dari persiapan media tanam, penanaman juga itu sangat berpengaruh, yang dimana benih ditanam dalam media yang telah disiapkan. Penanaman ini bisa dilakukan secara langsung di lahan ataupun wadah pembibitan seperti polybag atau pot. Masuk ke bagian perawatan. Jadi Bapak Ibu semua, dari tahap 1, 2, dan 3, perawatan ini adalah sebenarnya hal yang sangat perlu dan sangat perlu dilakukan. Karena yang pertama, contoh kita perawatan yang perlu kita lakukan pada pembibitan kopi itu pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama, terus itu penyediaan cahaya yang cukup, pemupukan dan cara perawatan yang baik. Tidak lupa juga di dalam penyinaran. Masuk ke perawatan, kita masuk ke transplantasi. Setelah bibit mencapai ukuran yang cukup, mereka akan dipindahkan ke lahan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi tanaman yang dewasa. Baiklah Bapak Ibu semua yang sangat saya banggakan, di sini sebenarnya kita di sini belajar bersama-sama. Setelah saya menjelaskan tahap pembibitan yang dimana ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Baiklah, kepada moderator, kepada operator, boleh ke slide selanjutnya. Nah, yang sudah banyak kita ketahui, varietas kopi robusta, Bapak Ibu, sebenarnya bukan hanya 2, tapi rupanya ada banyak. Yang pertama, ada kopi robusta, ada lowi, ada semut lanang, terus itu ada silver pines robusta, dan yang terakhir robusta grade ALB 350. Nah, di jenis pembibitan, sebenarnya pembibitan itu ada 2, ada generatif dan vegetatif. Nah, di sini generatif menanam benih dan vegetatif dari stek, cangkok, grafting, puding, dan puljar. Nah, di generatif ini adalah perbanyakan secara generatif, yang dimana dia ditanam dari benihnya langsung atau dipilih dari induknya langsung. Sedangkan yang vegetatif adalah perbanyakan yang diambil dari batang itu sendiri, seperti melewati cangkok, stek, grafting, puding, dan puljar. Jadi Bapak Ibu semua,
yang paling umum atau metode yang sering dipakai pada masyarakat seperti kita sekarang Bapak dan Ibu. Di sini yang paling populer di antaranya perbanyakan secara vegetatif atau grafting. Baiklah, di sini grafting merupakan perbanyakan tanaman secara vegetatif yang memiliki keunggulan, yaitu dia itu sama dengan sifat hidupnya yang beraktif serta atau dapat menghasilkan benih-bibit tanaman dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat. Nah, jadi untuk memperoleh hasil yang baik, jadi kita harus memilih batang bawah yang dimana di situ memiliki karakternya. Karakternya seperti apa? Kita ambil dari sistem perakarannya, dari berbatangan yang kuat serta memiliki daya adaptasi yang luas. Di sini ada sistem perakarannya. Perakarannya itu cukup kuat, yaitu tahan terhadap serangan hama dan penyakit, serta tahan terhadap keadaan yang tidak menguntungkan seperti kekeringan dan genangan air. Yang kedua itu kita memiliki berbatang kuat dan kokoh. Di sini kita harus memilih batang yang kuat, yang kokoh karena di sini berpengaruh juga. Yang ketiga, di sini memiliki daya adaptasi yang luas. Baiklah. Nah, untuk batang entres diambil dari pohon hidup yang diketahui asal usulnya dengan karakter. Karakter yang pertama itu karakter terpilih dan unggul. Yang kedua, dalam keadaan sehat dan kuat, bebas dari hama dan penyakit. Yang keempat, diambil dari batang yang lurus dan dari percabangan yang sehat dan tumbuh subur. Selanjutnya ada hindari memilih cabang yang lemah dan ternaungi. Yang terakhir, entres yang baik memiliki lapisan kambium berwarna hijau. Nah, Bapak Ibu semua, yang saya ucapkan tadi itu sebenarnya sangat berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Saya ulangkan lagi. Di sini ada kata terpilih yang unggul. Yang unggul tadi sudah kita sebutkan. Contohnya, memilih benih yang baik, terhindar dari hama penyakit, dan dari induk yang berkualitas. Yang kedua, dalam keadaan sehat dan kuat. Sehat dan kuat itu seperti batangnya yang kuat dan kokoh, bebas dari hama dan penyakit, dan diambil dari batang yang lurus. Batang yang lurus itu dia tuh maksudnya tidak kecil atau besar sebelah atau banyak yang mati dari bagian-bagian batangnya. Sip, lanjut. Nah, di sini kita masuk caranya, cara penyambungan atau membuat batang dan batang bawah hingga keduanya tumbuh bersama. Maaf, saya ulangi lagi. Penyambungan harus dapat menautkan kambiumnya, batang atas dan batang bawah, sehingga keduanya tumbuh bersama. Baiklah, masuk ke selanjutnya. Nah, cara melakukan grafting. Nah, Bapak Ibu semua, grafting itu sebenarnya banyak caranya. Tapi di sini saya menjelaskan tentang sambung sambatan dan sambung baji yang sering kita atau digunakan. Nah, Bapak Ibu semua, seandainya di sini kan sudah jelaskan di batang atas, dan di batang bawah. Yang dimana batang ini kita harus memilih lagi ke tempat yang bukan ke tempat maksud saya, maksudnya batang atas dan batang bawah dari bibit yang telah kita pilih, yaitu bibit unggul dan terhindar dari hama penyakit. Di sini kita potong berbentuk garis miring, yang dimana bagian atas dan bagian bawahnya sama. Yang kedua, di bagian sambung baji. Di sini sambung baji ini sebenarnya ini yang sering kita gunakan atau sering kita lakukan. Di sambung biji ini kita pilih lagi, di sini bukan bagian pinggirnya yang kita ambil, tapi kita di sini belah di bagian tengah, yang dimana yang bagian atasnya kita pangkas berbentuk lancip, dan di bagian batang bawahnya kita belah bagian tengah sehingga dia masuk dan pas, sehingga berbentuk seperti ini di slide. Setelah semuanya tepat dan merasa kita sudah yakin, baru kita tutup dengan atau ikat dengan plastik, yang dimana di situ kita harus perhatikan, di situ harus rapat dan baik.
Baiklah Bapak Ibu semua, itu materi dari saya, penyuluhan tentang pembibitan pertanian. Untuk Bapak Ibu semua, dari saya, tolong pada kesalahan, tolong kita di sini belajar masing-masing. Dan untuk Bapak Ibu semua dan hadirin yang ada di sini, jika ada yang ingin bertanya, saling berinteraksi, boleh. Akan saya jawab sebisa saya dan akan saya usaha, dan juga kita bisa saling sharing ke Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada moderator atas waktu dan tempatnya yang telah diberikan. Di sini saya Dimas Rizky, mahasiswa dari jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan, akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu identifikasi permasalahan pemangkasan pada tanaman kopi. Tujuan dari pemangkasan yaitu Bapak-bapak sekalian, yang pertama adalah memperbaiki bentuk cabang, yang kedua membuka ruang supaya cahaya matahari masuk, lalu yang ketiga mempermudah pemeliharaan dan panen. Identifikasi masalah pemangkasan kopi di kebun mencakup beberapa aspek penting, diantaranya yaitu satu, kesalahan teknik pemangkasan, yang kedua adalah waktu pemangkasan yang salah, dan yang ketiga adalah tidak melakukan peremajaan tanaman. Lalu di sini Bapak dan Ibu sekalian terdapat 3 metode pemangkasan, diantaranya yaitu yang pertama adalah pangkas bentuk, yang kedua adalah pangkas pemeliharaan, dan yang ketiga adalah pangkas produksi. Di sini saya akan menjelaskan dari bentuk-bentuk pemangkasan. Yang pertama yaitu pemangkasan batang tunggal (single stem), yaitu adalah proses pemeliharaan batang pokok hanya satu. Lalu yang kedua itu adalah pemangkasan batang ganda multiple stem, yaitu memelihara batang pokok lebih dari satu. Lalu yang ketiga yaitu pemangkasan batang ganda terdapat beberapa tahap, diantaranya yaitu pemangkasan ini dilakukan agar tanaman kopi bentuk atau kerangka yang baik sehingga pertumbuhannya seimbang dan semua daun terkena sinar matahari secara merata. Pangkas bentuk dilakukan setelah tanaman 1 hingga 2 tahun setelah tanam yang membentuk cabang primer dan harus memiliki 2 pasang daun. Berikut ini adalah cara-cara pemangkasan bentuk, yaitu yang pertama, Bapak sekalian dan Ibu, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, seperti tanaman kopi yang siap dipangkas dan alat yang digunakan seperti gunting pangkas dan golok. Untuk yang kedua yaitu potong atau buang cabang-cabang yang tidak dibutuhkan, sisakan 3 cabang primer membentuk mersi agar pertumbuhannya seimbang. Lalu untuk yang ketiga yaitu buang sisa pangkasan keluar tanaman atau memasukkannya ke dalam lorak. Lalu yang keempat, lakukan pemeliharaan seperti biasanya. Pangkas pemeliharaan atau produksi ini bertujuan agar tanaman kopi pertumbuhannya bisa berlangsung tanpa ada gangguan hama dan penyakit. Selain itu, untuk memacu pembentukan organ-organ tanaman seperti daun, bunga, dan juga buah. Lalu ini adalah berikut cara pemangkasan produksi. Itu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu untuk yang kedua adalah buang tunas atau cabang selain cabang produksi. Untuk yang ketiga yaitu buang hasil pangkasan keluar pertanaman atau ke dalam lorak. Yang berikutnya yaitu adalah pangkas peremajaan. Keuntungan rejuvenasi yaitu umur produksi lebih cepat. Untuk cara pemangkasan peremajaan yaitu yang pertama adalah siapkan batang dipotong miring utara sampai selatan setinggi 30 sampai 50 cm. Lalu untuk yang kedua yaitu bekas potongan diolesi dengan ster atau aspal untuk mencegah serangan hama dan penyakit. Untuk yang ketiga adalah tanah sekeliling tanaman dicangkul dan diberi pupuk. Untuk yang keempat adalah beberapa tunas yang tumbuh, pilih 1 sampai 2 tunas yang pertumbuhannya baik dan dipelihara sebagai batang utama atau bahan sambungan. Untuk yang terakhir yaitu setelah cukup besar, Bapak sekalian dapat disambung dengan jenis yang baik untuk kemudian dipelihara. Terima kasih untuk penyajian atas penyampaian materi. Itulah hasil penyampaian dari pemateri tentang identifikasi permasalahan pemangkasan tanaman kopi. Memasuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada diskusi ini akan dibuka sesi untuk bertanya. Jumlah pertanyaan 3 penanya untuk setiap orang dan waktu tanya jawab 5 menit dalam per sesi.
kepada teman-teman kepada bapak-bapak yang ingin bertanya agar bisa mengangcungkan tangan dan memperkenalkan diri. Silakan kepada kelompok penyuluhan untuk menjawab semua pertanyaan dari kelompok tani Desa Sukamaju. Selanjutnya akan ada evaluasi tentang penyampaian materi pada hari ini. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah memahami isi dari materi ini yang telah disampaikan, untuk meninjau kembali pemahaman dari apa yang sudah disampaikan oleh penyaji tadi? Untuk yang bisa jawab pertanyaan dengan benar akan diberikan penghargaan berupa dompres. Silakan kepada penyaji untuk memberikan pertanyaan. Selamat untuk Bapak yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar dan berhasil mendapat penghargaan berupa dompres. Demikian tadi penyuluhan tentang judul identifikasi pemangkasan tanaman kopi. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Semoga hasil diskusi kita hari ini dapat memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Saya Angga Prasetyo sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang telah saya perbuat. Tak ada satupun di dunia ini yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.